Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, Bapak-bapak jamaah kajian di Masjid Salman Al-Farisi rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi, nikmat istiqamah dalam melaksanakan ibadah, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak sekali. Yang mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah tambah nikmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Salman Al-Farisi, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu berthalabul ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i kita. Ini merupakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk terus menambah ilmu agamanya. Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu ini merupakan kewajiban setiap muslim. Bahkan kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah pertolongannya kepada kita, memberikan hidayah petunjuknya kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Kabair. Kitab tentang dosa-dosa besar. Yang tentu pembahasan ini agar kita menjauhinya, menghindarinya, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut. Baik, adapun dosa besar yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah tentang dosa tarikus shalah, dosa meninggalkan sholat wajib atau sholat 5 waktu. Ini penting sekali untuk kita ketahui, ya. Baik, kita semua tahu bahwa sholat ini adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam, ibadah yang merupakan prioritas pokok di dalam agama Islam. Bahkan sholat, sebagaimana kita tahu, termasuk salah satu di antara rukun Islam yang paling penting. Dia ada di urutan kedua setelah 2 kalimat syahadat, ya. Ini menandakan bahwa sholat ini kedudukannya sangat penting sekali di dalam Islam. Hal ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ada khamsin." Islam dibangun, ditegakkan di atas 5 pondasi. Jadi ini adalah pondasinya, ini tiangnya yang menjadi penegak agama Islam. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang pertama, pondasi pertama dalam Islam adalah persaksian bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini pondasi pertama. Dan pondasi kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Ini pondasi yang kedua. Pondasi setelah 2 kalimat syahadat, menegakkan apa? Salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan berhaji, ini bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dia merupakan pondasi, tiang pokok dalam agama Islam. Tanpa salat maka seakan-akan orang tersebut telah merobohkan bangunan tersebut, bangunan Islam. Dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi disebutkan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Ini al-jihad fi sabilillah. Pokok urusan agama itu adalah Islam. Jadi 2 kalimat syahadat maksudnya. Dan tiangnya, tiang segala sesuatu dalam agama ini adalah salat. Dan puncak ketinggiannya adalah jihad fi sabilillah. Jadi tiang agama Islam ini adalah salat. Tanpa hal tersebut maka robohlah bangunan itu. Paham ya? Ini pokoknya, ini tiangnya, ini pondasinya. Nggak boleh dianggap remeh. Ya, kita membuat satu bangunan tanpa adanya pondasi, ini akan cepat roboh. Tidak akan tegak bangunan tersebut. Sebuah kemah kalau dibangun tanpa adanya pancak-pancak di sampingnya, ini tidak akan tegak, tidak akan apa? Berdiri kokoh seperti ini. Maka dengan seseorang menegakkan sholat, berarti dia telah mendirikan bangunan yang kokoh dalam Islam ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya sholat 5 waktu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk betul-betul menjaganya. Jangan sampai mereka meremehkan atau bahkan meninggalkannya. Kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat kalian dan juga salat wusta. Apa yang maksudnya salat wusta? Kata para ulama tafsir, salat asar. Ya, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi selain kita menegakkan salat, kita pun diperintahkan untuk khusyuk, tumakninah. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh banyak pikiran ini dan itu, tapi kita harus fokus. Kita harus khusyuk dalam salat kita. Kita harus memperhatikan setiap bacaan kita, setiap gerakan kita, ya. Jangan sampai kita lalai dalam salat tersebut. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jaga salat kalian, ya, jangan meninggalkannya, dan tegakkanlah salat dengan khusyuk, ya, dengan tumakninah, dengan memperhatikan apa? Syarat dan rukunnya, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum melirik amalan lainnya, sebelum menghisab amalan lainnya, amalan yang pertama kali
yang menjadi penentu baik dan buruknya amalan yang lain adalah sholat. Ya, ini penentunya. Kalau sholatnya bagus, maka amalan lain pun akan dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, apalagi kalau tidak dikerjakan, maka amalan lain pun akan ikut apa? Rusak. Sebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi disebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatu. Sungguh hal yang pertama kali, amalan yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Ini yang pertama kali. Jadi nggak dilihat yang lainnya dulu, tapi sholatnya dulu. Ini hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah. Adapun hablum minan nas, yang pertama kali adalah masalah darah. Ya, masalah darah, masalah pertumpahan darah tanpa hak, ini yang pertama kali akan dihisab seperti ini. Adapun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, benar, sesuai rukun dan syaratnya, diperhatikan sunnah-sunnahnya, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses dalam penghisaban. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau sholatnya rusak, tidak diperhatikan rukun syaratnya, ini yang sholat, Pak. Tapi rusak sholatnya. Bagaimana dengan yang tidak sholat? Ya, kalau sholatnya rusak, tidak diperhatikan rukun dan syaratnya, tidak tumanina, ya, tidak khusyuk, maka sungguh dia telah merugi, sungguh dia telah gagal dalam amalnya, karena ini adalah penentu baik dan buruknya amal yang lainnya. Ini mengerikan sekali ya, kalau seorang tidak memperhatikan masalah sholat, hanya memperhatikan masalah kebaikan yang lain, misalkan ya, berbuat baik kepada sang manusia dan sebagainya, tapi sholat ditinggalkan. Ini merugi sekali. Padahal apa? Yang paling pokok, yang paling utama adalah sholatnya. Ini penentunya. Kemudian disebutkan di dalam kelanjutan hadisnya, fa in intaqasa min fardhati syai'un, kalau dalam salatnya ada yang kurang, misalkan yang namanya lagi salat ya, kadang ada terlintas di pikiran kita urusan-urusan dunia, mengurangi berarti, betul nggak? Bahkan kata Nabi SAW, salat kita ini semuanya berbeda-beda pahalanya. Ada yang pahalanya setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang kurang, ada yang sempurna, seperti itu. Jadi tidak sama semua pahala kita, ya, karena kita tahu kita dalam sholat ada yang paham bacaan Quran, ada yang paham bacaan zikir dalam ruku, ada yang paham bacaan zikir ketika tahiyat, ya, ada yang tidak paham. Tentu akan berbeda pahala masing-masing orang yang sholat. Nah, ketika ada kekurangan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis kursi ini, qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu. Lihat, apakah pada hambaku ada amalan sholat sunnah? Ya, ini manfaat atau faidah dari sholat sunnah. Lihat pada hambaku, apakah dia sering melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib maksudnya. Fayukammala biha man taqasa minal fardhah, thumma yakunu sa'iru amali ala dzalik. Maka disempurnakanlah kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib tersebut dengan apa? Dengan sholat sunnahnya. Maka amalnya yang benar, ya, dari zakat misalkan disempurnakan dengan sedekah-sedekah seperti itu, ya, semua amalan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Artinya apa? Amalan sunnah jangan pernah disepelekan, sekecil apapun itu, ya, seringan apapun itu, amalkan, karena ini salah satu faedahnya bisa melengkapi
kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan wajib. Baik. Dan masih banyak ya hadis-hadis lainnya yang menyebutkan tentang perintah agar kita menjaga sholat 5 waktu. Perintah jangan sampai kita meninggalkan sholat tersebut dan ancaman yang dahsyat bagi mereka yang meninggalkannya. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi dalam realitanya kita bisa melihat ya banyak orang yang mengaku muslim. Betul enggak? Banyak orang yang berKTP Islam. Akan tetapi dalam kesehariannya mereka begitu mudah sekali meninggalkan sholat. Mereka tidak meninggalkan sholat. Apa ada orang yang sholatnya belang betong, ya, kadang sholat, kadang tidak, sesuai dengan keinginannya seperti itu. Kalau mau ya sholat, kalau enggak ya tidak sholat, seperti itu ya. Nah ini realita yang miris sekali ya. Apa banyak umat Islam mayoritas, bahkan Indonesia ini negara yang mayoritas muslim, betul nggak? Mayoritas muslim. Tapi apakah semuanya sholat? Nah, belum tentu ya. Belum tentu semua masyarakat yang ada di Indonesia yang mengaku muslim mereka melaksanakan apa? Sholat. Bahkan mungkin kita pernah mendengar tetangga kita, kawan-kawan kita ya, bahkan mungkin ada saudara kita, kerabat kita yang tidak melaksanakan sholat. Ini fenomena yang miris sekali, baik. Satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Padahal mereka adalah saudara-saudara kita. Nah ini, bahkan mungkin ada di antara mereka yang sholatnya cuma seminggu sekali. Ada nggak? Ada, hari Jumat doang. Jadi kenal sholatnya tuh pas hari Jumat, Jumatan ya seperti itu. Selain Jumat, nggak pernah mereka melaksanakan sholat. Bahkan bangun subuh mungkin sebagian orang ada sampai jam 7 ya, jam 8 bangun subuh seperti itu. Artinya mereka tidak melaksanakan apa? Sholat subuh. Ada yang lebih miris lagi, Bang. Ada orang yang mengenal sholat hanya setahun 2 kali. Setahun 2 kali, Bang. Itu sholat apa? Sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Baru ketika mau Lebaran ya mereka sibuk membeli sarung, membeli baju koko, kopiah hanya untuk sholat 1 tahun sekali. Bayangkan, miris kan? Ya, miris sekali. Ada satu kejadian lucu ya. Wallahu a'lam ini benar apa tidak, saya melihat videonya. Kan di Idul Fitri itu atau Idul Adha yang namanya takbir itu 4 kali, bayang. Nah ini orang nggak tahu, mungkin karena saking jarangnya sholat ini, ketika takbir pertama dia malah rukuk ya. Kemudian setelah itu sujud, kemudian setelah itu apa? Tidak, kemudian sujud seperti itu. Nggak tahu, padahal itu takbir untuk apa? Istilahnya takbir yang sunnah ya. Sebelum membaca Al-Fatihah 7 kali di rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Karena saking jarangnya sholat ya seperti itu. Baik. Nah ini fenomena yang miris sekali ya, menyedihkan sekali. Kita ingin mereka selamat, namun realitanya mereka malah menjerumuskan ke dalam apa? Kebinasaan dengan tidak melaksanakan sholat. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lihat tentang hukum ya dari meninggalkan sholat itu sendiri. Orang ulama semua dari semenjak zaman dahulu ya sampai sekarang sepakat bahwa meninggalkan sholat ini termasuk minal kabair, termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Jadi kalau seseorang meninggalkan sholat maka otomatis dia telah melakukan dosa besar. Ini bukan dosa kecil lagi, dosa besar. Bahkan nanti akan disebutkan kata para ulama dosanya lebih besar daripada dosa besar yang kita anggap besar. Bayangkan, ini mengerikan sekali ya. Kita lihat perkataan Ibnul Qayyim ya Al-Jauziyah di dalam kitabnya As-Shalah menyebutkan bahwa kaum muslimin sepakat, siapapun yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, jadi bukan karena ada uzur ya, tapi dengan sengaja, tanpa ada uzur apapun, tapi dia tinggalkan begitu saja, maka dia telah melakukan dosa besar
yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, dosa merampas harta orang lain, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa minum minuman keras. Bayangkan ya, berzina dosa besar, dahsyat sekali. Membunuh apalagi, dahsyat sekali. Ya. Tapi ada yang jauh lebih besar daripada itu. Itu apa? Meninggalkan sholat. Namun kadang realitanya kaum muslimin tidak menganggap seperti itu, baik. Orang meninggalkan sholat biasa saja. Padahal ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada berzina, mencuri, ya, membunuh, merampas harta orang lain, minum minuman keras. Ini dosa-dosa yang sangat dahsyat sekali. Dan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Seperti itu. Jadi dahsyat sekali, mengerikan sekali. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair ini menyebutkan bahwa tidak ada dosa setelah keburukan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya. Ya, jadi meninggalkan sholat hingga keluar waktunya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka ini dosa yang paling besar, kata Imam Az-Zahabi. Kemudian beliau pun mengatakan, orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar. Ya, ini mengakhirkan sholat, mengerjakan sholat di akhir waktu terus, maka dia pelaku dosa besar. Dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, ya, apapun satu sholat saja, maka dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri, karena meninggalkan sholat atau luput dari melaksanakan sholat, ya, termasuk dosa besar. Maka orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali, dia pelaku dosa besar dan harus diminta bertaubat, kata Imam Az-Zahabi. Karena sungguh orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang celaka, merugi, dan termasuk mujrim, pelaku kejahatan dalam agama. Ya, jadi pelaku kejahatan dalam agama siapa? Salah satunya orang-orang yang meninggalkan sholat, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair ini. Ya, jadi ini dahsyat sekali, dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar, bahkan lebih besar daripada dosa yang kita anggap besar, ya, mencuri, membunuh, apalagi berzina, merampas harta orang lain, bahkan akan apa? Diancam dengan apa? Keburukan, kerugian, ya, di dunia dan di akhirat. Ini mengerikan sekali. Dan kaum muslimin rahimahumullah, kita bisa melihat di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengerikan sekali bagi kita orang-orang beriman ketika mendengarnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para penduduk neraka Sakor, bertanya, padahal Allah tahu, ya, Allah Maha tahu akan hal itu. Ini sebagai bentuk pelajaran buat kita yang masih hidup di dunia. Kenapa mereka bisa masuk neraka Sakor? Ma salakakum fi Sakor. Ini surat Al-Mudaththir, ya, ayat 42 sampai 43. Ma salakakum fi Sakor. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor dalam kengerian, ya, siksaan yang pedih, dalam apa? Kerugian seperti itu. Qalu, kata mereka, lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang suka mengerjakan sholat. Jadi ketika di dunia mereka nggak suka sholat, artinya suka meninggalkan apa? Sholat. Ketika disuruh, dikumandangkan azan, biasa saja, kayak nggak ada beban, kayak nggak ada dosa, ya, kayak nggak ada merasa bersalah. Gitu. Nah, ini orang-orang yang pantas dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Jadi jawaban mereka, lam nakum minal musallin, karena dulu kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak terbiasa, artinya suka meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Ini mengerikan sekali. Diancam dengan apa? Dimasukkan ke dalam neraka Sakor,
Nauzubillahi min dzalik. Dan ayat-ayat lainnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tadi sudah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat ya dengan sengaja, maka dia secara otomatis sudah melakukan dosa besar yang tentu akan membinasakan dirinya di dunia dan akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tersebut dia dimasukkan dalam kategori kafir ataukah masih dalam ruang lingkup muslim? Ini mengerikan sekali juga ya, karena kalau orang sudah dicap kafir, oh konsekuensinya banyak sekali ya. Otomatis cerai, otomatis tidak mendapatkan hak waris, nanti ketika mati nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin sebagainya ya. Ini perkara besar, perkara dahsyat, dan ini perkara para ulama ya. Kita nggak boleh menghukumi seorang kafir muslim langsung gitu, nunjuk orang. Ini tugas para ulama. Namun kita menghukumi secara umum menurut syariat saja. Apa hukum syariat tentang orang-orang seperti ini? Seperti itu ya. Kita hanya mengetahuinya saja. Ya, bukan tugas kita menunjuk orang kafir atau muslim, kecuali kalau memang jelas-jelas dia beragama selain Islam, jelas-jelas dia kafir ya, seperti itu. Nah ini, adakah orang yang meninggalkan sholat yang dia dalam kesehariannya mengaku muslim, kita katakan, tapi dia meninggalkan sholat, apakah dia dikatakan kafir atau muslim? Tadi ya, para ulama jelas mengatakan dia pelaku dosa besar. Tapi untuk kafir dan muslim ini dia secara umum ya, kita akan melihat secara umum terlebih dahulu sebelum nanti di akhir kita akan merinci sesuai dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Karena hukum yang ada dengan realita di masyarakat ini perlu perincian yang lebih dalam. Ya, hukum umum dengan realita tentu akan berbeda. Nanti akan kita lihat. Secara umum, ya, kata para ulama, orang yang menganggap bahwa sholat tidak wajib baginya. Jadi sholat 5 waktu itu baginya nggak wajib, ya. Artinya dia mau melaksanakan atau tidak ya nggak wajib baginya. Padahal sudah ditegakkan hujah kepadanya, sudah tidak ada penghalang, bahkan dia hidup di lingkungan muslim, ya. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia dihukumi sebagai kafir. Ya, tentu ini dengan tadi ya syarat dan mawani'nya, ada hujah yang telah ditegakkan, kemudian ada penghalang-penghalangnya seperti itu. Kalau semua sudah terpenuhi, namun dia tetap kekeh meninggalkan sholat dengan anggapan tidak wajib baginya, maka dia dianggap apa? Kafir, keluar dari Islam. Ini menurut hukum Islam seperti itu, menurut syariat Islam. Jadi ini yang pertama ini. Orang yang menganggap sholat tidak wajib baginya, ya, padahal hujah sudah tegak kepadanya, tidak ada penghalang, maka dia dikatakan kufur. Orang seperti itu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagi orang yang masih menganggap bahwa sholat itu hukumnya wajib baginya, ya, dia hidup di lingkungan Islami, artinya masyarakatnya mayoritas muslim seperti itu, menganggap bahwa sholat itu wajib hukumnya, namun dia meninggalkannya karena malas. Ini mungkin keumuman orang-orang Islam di zaman sekarang, ya, meninggalkan karena apa? Males aja, bawaannya males katanya sholat, males seperti itu. Maka di sini para ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Maka Imam Asy-Syaukani mengatakan tentang apa namanya, orang yang mengingkari kewajiban sholat kufur, sementara yang meninggalkannya karena malas. Ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hal ini. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat pertama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, maka seperti Imam Ahmad, Sa'id bin Jubair, Imam Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahawai,
Pun demikian pendapat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia telah murtad dan harus dibunuh. Ini pendapatnya. Pendapat pertama mengatakan seperti itu. Murtad, meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka dia telah murtad dan harus dibunuh. Ya, karena hukuman orang murtad apa, Pak? Dibunuh. Ya. Orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, hukumannya adalah dibunuh. Ya, dalam Islam seperti itu. Nah, ini pendapat pertama mengatakan seperti itu. Mengerikan sekali ya kalau melihat pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Tadi kan pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini langsung pendapat Imam Syafi'i. Dan juga pendapat salah satu pendapat Imam Ahmad, ya, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia tidak dihukumi kafir, namun harus dihukum had, yaitu bunuh. Ya, tetap dibunuhnya harus, tapi dia tidak kafir. Artinya masih dibolehkan dikubur di pekuburan kaum muslimin, diurus seperti seorang muslim. Ya, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di pekuburan kaum muslimin seperti itu. Nah, ini pendapat kedua, ya, yang mengatakan dia tidak kafir, tapi tetap harus dihukum had, yaitu harus apa? Harus dibunuh. Ini pendapat kedua. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan, ini pendapat dari kalangan mazhab Hanafiyah, para ulama Hanafi, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia dihukumi sebagai orang fasik. Ya, orang fasik, orang yang telah berbuat dosa besar tapi tidak kafir dan harus dihukum penjara. Hukum apa? Hukum penjara sampai dia mau bertaubat dari hal tersebut, sampai dia mau melaksanakan apa? Sholat, baru dikeluarkan dari penjara. Ini adalah pendapat para ulama mazhab Hanafiyah, ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Satu mengatakan murtad dan harus dibunuh. Yang kedua mengatakan tidak kafir tapi tetap harus dibunuh. Yang ketiga mengatakan dia fasik, harus dipenjara sampai dia bertobat dan tidak dikatakan kafirnya, seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Dan ini perbedaan pendapat dari zaman dahulu, ya, sampai sekarang. Artinya jangan sampai kita menganggap, ya, ketika ada seseorang atau seorang ulama mengatakan tidak kafir, dikatakan sebagai murji'ah, misalkan orang yang lembek dalam beragama. Lalu kalau ada seorang ulama mengatakan kafir, misalkan dikatakan khawarij, seperti itu. Tidak, ini masalah ikhtilaf, masalah perbedaan pendapat dengan para ulama. Bahkan kalau kita melihat di zaman sekarang ini, tentu ya tidak serta-merta kita menghukumi seperti itu. Tidak mengatakan kafir, tidak kafir, tapi harus dilihat realita yang terjadi. Karena kasus orang-orang yang meninggalkan sholat ini berbeda-beda. Ya, alasan mereka meninggalkan sholat karena malas tadi ini berbeda-beda kasusnya. Kita akan lihat nanti, ya, kasus orang-orang yang meninggalkan sholat seperti ini. Baik. Nah, sebelum kita memasuki hal tersebut, kita akan lihat dulu tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan dimasukkan atau akan menemui al-ghayya, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang yang buruk adalah orang-orang menyia-nyiakan sholat.
ya, orang-orang memperturutkan hawa nafsunya, mereka diancam dimasukkan ke dalam al-ghayyah. Apa al-ghayyah? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ghayyah adalah sungai di neraka jahanam yang berisi makanan yang sangat menjijikan, tempatnya sangat dalam di dasar. Ya. Nah, kata para ulama, berdasarkan ayat ini, ya, dasar neraka itu biasanya diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan orang munafik. Maka ketika dikatakan orang-orang yang meninggalkan sholat akan berada di dasar, maka berarti meninggalkan sholat, ya, dalam ayat ini dikatakan apa? Seperti halnya orang-orang kafir, ya, seperti halnya orang-orang kafir, sama-sama disiksa di kerak neraka. Maka meninggalkan sholat bisa menyebabkan apa? Kekafiran. Jelas sekali ya, dalam ayat ini orang-orang yang suka meninggalkan sholat diancam dengan akan ditempatkan di dasar neraka, tempatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, seperti ini. Bahkan di ayat tadi, illa man taba wa amana wa amila shalih, kecuali orang-orang yang taubat dan beriman dan beramal saleh. Tidak mungkin kalau mereka masih dikatakan beriman, ya, lalu diminta bertobat dan beriman lagi, ya. Jadi kalau mereka masih beriman, tidak mungkin mereka disuruh beriman lagi. Berarti orang yang meninggalkan sholat ini menyebabkan kekafiran. Dalam ayat ini sebutkan seperti itu, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, fa in tabu wa qamu shalah wa atu zakat fa ikhwanukum fid din, jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagamamu, ya, seagama kalian. Jadi orang yang seagama dengan kita siapa? Yang mengerjakan salat, menunaikan zakat, ya. Kalau mereka meninggalkan hal tersebut, berarti mereka bukan saudara seagama dalam ayat ini, seperti itu, ya. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bainar rajuli wa bainar syirki wal kufri tarkus shalah, hadis riwayat Muslim, ya. Pembeda, pembatas antara seseorang, ya, seorang mukmin, ya, dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya sholat ini pembatas mana mukmin, mana yang bukan mukmin, pembatas dalam hadis riwayat Muslim. Ini satu hal yang miris mendengarnya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah keluar dari batas Islam, ya, karena ini pembedanya, pembeda mana mukmin, mana yang bukan mukmin sholat. Sebagaimana kaum muslimah, ya, pembedanya apa? Ya, ketika di jalan membedakannya apa? Jilbab, ya, mana muslimah, mana bukan muslimah, kan dibedakan apa dengan apa? Jilbab. Tapi banyak orang, ya, seorang wanita yang tidak memakai jilbab padahal dia mengaku muslimah, betul nggak? Sulit membedakannya. Kita kalau masuk mall misalkan, ya, mana muslimah, mana yang bukan muslimah, sulit, ya, sulit. Padahal pembedanya apa? Jilbab ini, ya, meskipun masalah jilbab ini berbeda dengan masalah tentang meninggalkan sholat, ya. Jadi itu gambarannya. Adapun meninggalkan sholat ini bisa membedakan mana mukmin, mana yang bukan mukmin dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini seperti itu. Pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat, ya. Dalam hadis yang lain sama, bainal 'abdi wa bainal kufri wal iman as-shalah fa idza tarakaha faqad asyrak. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Jika dia meninggalkannya, maka dia telah melakukan kesyirikan dan kekafiran, ya, seperti itu. Baik. Kemudian ijma para ulama. Jadi para ulama pun sama. Para sahabat kita lihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, la islam liman taraka shalah. Tidak disebut muslim orang yang meninggalkan salat. Ini disebutkan ketika beliau menjelang detik-detik kematiannya setelah ditusuk, ya.
La Islam liman taraka shalah. Jadi disebut muslim bagi orang yang meninggalkan apa? Salat. Artinya disaksikan oleh para sahabat lainnya yang berada di samping beliau dan mereka tidak mengingkarinya. Sehingga ini menjadi ijma para sahabat. Ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Syakik seorang tabi'in, dia mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarku kufrun ghairu shalah. Dulu para sahabat Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menganggap satu amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Jadi kalau ditinggalkan menurut mereka ini langsung dianggap apa? Kufur, kafir kepada Allah. Ya. Ini salat. Salat menurut para sahabat. Jadi ijma para sahabat. Al-Qur'an, hadis, ijma para sahabat, siapapun yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah kufur, telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikan sekali ya. Tapi kita akan melihat berbagai kasus yang terjadi di masyarakat dalam realita kehidupan supaya kita bisa menghukumi sesuai dengan kasusnya. Jadi tidak serta-merta orang yang tidak sholat langsung kafir misalkan ya, sesuai dengan Al-Quran, hadis dan ijma tadi. Tidak ya. Tadi di awal juga kita katakan ada orang meninggalkan sholat karena malas ya, tidak apa namanya, ada pendapat yang mengatakan tidak kafir. Baik, kita akan melihat, kita akan rinci lagi termasuk pendapat umum tadi ya tentang orang yang meninggalkan sholat baik karena mengingkari atau karena malas. Kasus yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah. Kasus yang pertama kita lihat, orang yang meninggalkan sholat tadi ya mengingkari kewajibannya, menganggap sholat itu tidak wajib baginya. Jadi seakan-akan baginya mau sholat mau tidak ya, ini tidak menjadi hal yang penting baginya ya. Kalau bahasa ininya sholat oleh, orang sholat oleh gitu. Sholat boleh, nggak sholat pun boleh ya. Ini menganggap sholat nggak wajib baginya ya. Jadi dia mengingkari kewajiban sholat tersebut. Maka orang semacam ini, orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia dihukumi kafir. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hal ini ya. Yang tentu tadi harus ditegakkan hujah dulu kepadanya. Nih sholat itu wajib, ini dalilnya, ini. Kemudian dia tidak ada mawani, tidak dipaksa untuk mengatakan hal tersebut, tidak dipaksa untuk meyakini hal tersebut misalkan ya. Maka setelah tegak semua itu, namun tetap dia mengatakan tidak wajib bagi saya pokoknya ya, kafir orang seperti itu. Kemudian kasus yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat dengan menganggap gampang dan tidak pernah melaksanakannya. Jadi seumur hidupnya nggak pernah melaksanakan sholat dan gampang meninggalkannya. Jadi baginya sholat itu nggak penting, meskipun dia hidup di lingkungan Islami, mayoritas Muslim, tapi dia nggak pernah melaksanakan sholat ya, begitu mudah meninggalkan sholat. Kemudian ketika diajak ayo sholat, apa sih, nggak penting istilahnya. Jadi ada mindset pada dirinya ya, bahwa sholat itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang tak penting, meskipun dia tidak berkeyakinan sholat itu tidak wajib baginya, tapi dianggapnya remeh, nggak penting, hal yang apa namanya tidak usah dilakukan baginya seperti itu ya, menganggap gampang, tidak pernah melaksanakannya ya. Padahal dia tinggal di lingkungan Islam, di lingkungan mayoritas Muslim. Oh, ini orang seperti itu ya, sudah diajak sholat, sudah dikumandangkan azan seperti itu, tetap tidak mau melaksanakan sholat, maka ini menurut pendapat para ulama seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai ya, dan juga mayoritas para ulama salaf, orang tersebut masuk dalam kategori hadis-hadis tadi ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah,
Kasus yang selanjutnya adalah, ini mungkin kasus yang sering dilakukan oleh kaum muslimin ya. Orang yang kadang melaksanakan sholat, kadang meninggalkan sholat. Sampai tadi saya katakan, ada orang yang sholatnya cuma hari Jumat doang, seperti itu ya. Tapi kebangetan sekali kalau sholat cuma Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Ini mayoritas, banyak istinya. Banyak orang yang kadang sholat, kadang meninggalkan sholat. Ini mayoritas, banyak sekali. Di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita, banyak yang seperti itu. Kumandangkan azan, ya, mereka mengatakan wajib sholat, wajib, cuma males, ya. Tapi kalau disuruh sholat, mereka mau, ya. Tapi kalau nggak disuruh sholat, mereka males. Jadi kadang sholat, kadang enggak, belang betong seperti itu. Kadang duhur ngerjain, asar ninggalin, ya, maghrib ngerjain, isya ninggalin, atau subuh doang, misalkan, atau duhur doang, ya, seperti itu satu kali dalam sehari. Jadi dia malas ngerjain sholat, ya. Tapi mereka menganggap masih wajib, ya. Dan kalaupun diajak, mereka mau, ya, karena mereka muslim seperti itu. Mereka mau seperti itu. Nah, orang yang kadang melaksanakan sholat, kadang meninggalkan sholat, maka menurut pendapat yang tepat dalam hal ini adalah dia masih muslim. Tapi menjadi kewajiban para ulama di sekitarnya untuk terus mengingatkannya akan kewajiban sholat dan mengajaknya untuk rutin, ya, melaksanakan sholat seperti itu. Kemudian sebelum terakhir, orang yang meninggalkan sholat karena tidak tahu bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya menyebabkan kekufuran, misalkan karena kejahilan, jauh dari para ulama, orang-orang di pelosok-pelosok misalkan, ya, yang hidup dalam kebodohan, dalam kejahilan, maka orang seperti ini tidak dikatakan kafir. Karena kenapa? Karena mereka jahil, ya. Ada faktor penghalangnya seperti itu. Jadi kewajiban para ulama untuk menjelaskannya. Kemudian kasus yang selanjutnya adalah orang yang mengerjakan sholat namun, ya, sering mengerjakannya di luar waktu, di akhir waktu, ya, zuhur jam 2:30 atau mendekati jam 3, asar mendekati maghrib mendekati isya misalkan mengerjakannya mendekati waktu subuh, ya. Ini orang yang biasa seperti itu, maka dia telah berbuat dosa, ya, berbuat sesuatu yang tercela, bahkan terancam firman Allah, wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ya, celaka bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Itu yang mereka mengerjakan sholatnya lalai. Artinya apa? Suka menunda-nunda, salah satunya suka menunda-nunda dalam pelaksanaan sholatnya, tidak sesuai waktunya. Intinya, kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada kita, maka kewajiban kita untuk mengerjakannya dengan sebaik mungkin, ya. Jangan pernah kita meninggalkannya atau melalaikannya. Jangan sampai kita melalaikannya, jangan sampai kita mengerjakannya dengan sengaja di akhir waktu, apalagi meninggalkannya, ya, atau belang betong dalam mengerjakannya. Karena kenapa? Karena sholat ini penentu, ya, baik dan buruknya amal kita yang lainnya, sedekah kita, puasa kita, zakat kita, dan ibadah-ibadah lainnya, penentunya adalah sholat. Sholat, ya, sholat ini yang paling penting dari semua amal ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, untuk bisa melaksanakan sholat sesuai dengan perintahnya, melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah-sunnah nabinya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua adalah penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan.